sudah terinstall. Kita akan lihat hasilnya. Oke, jadi seperti ini. Misalkan ini diklik, akan berubah sesuai dengan yang ada di list. Tapi memang ini tercetak secara double ya. Ini mungkin karena ada if di dalam adapter mahasiswa. Mungkin seperti ini, ada ini. Atau saya jadikan komentar, lalu kita akan lihat hasilnya seperti apa. Untuk list dengan warna yang berbeda itu pakai ini holder si layout set background color. Set background colornya ini berdampak pada recycler view ya. Oke, masih install. Oke, tetap double ya. Biar enggak double berarti sebentar. Saya akan cari dulu kenapa double. Mungkin bisa kita time skip. Jadi yang bikin double itu sebenarnya bukan ini ya. Kalau ini untuk menghindari error ketika URL tidak ada isinya ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai juga nggak masalah. Yang bikin double itu ada di bagian main activity. Ini show data mahasiswa dan get nama prodi. Ini kan memanggil fungsi kalau show data itu ke ini, gambarnya ini. Sedangkan kalau get nama prodi itu ke recycler view-nya, ke sini. Maksudnya ketika ini keluar, diklik maka akan masuk ke formnya ini. Nah, kenapa double? Kalau ini sudah ada, tapi kita tadi memanggil get nama prodi dan show data mahasiswa ada di onStart juga. Sebenarnya kalau sudah ada di onStart, sudah dipanggil,
di on create tidak usah, tidak apa-apa ya. Tapi jangan gini, kenapa kok nggak di on create-nya, di on start-nya nggak usah. Ini terkait dengan efisiensi ya. Ketika metode dipanggil di on start itu di awal aplikasi keluar itu langsung dieksekusi, jadi akan cepat gitu ya. Nah, jadi di sini sudah dipanggil, di sini nggak dipanggil juga nggak masalah. Ini saya jadikan komentar. Kita coba. Oke, sudah install. Ayo, lama ya, sorry. Kita sampai ke ini item klik sudah. Ini ya, create, update, delete data menggunakan web service. Oke, kelihatannya sudah selesai. Oke, jadi seperti ini. Ini sebenarnya kalau tadi kena kursor, jadi langsung keluar foto ini. Jadi sebenarnya kalau waktu awal ini kosong, ya. Oke. Nah, di sini berubah. Di sini juga program studi juga berubah. Oke ya. Baik, lanjut ke create, update, delete. Ya, create. Ini dalam mengelola, simpan script PHP, kelola data mahasiswa pada folder yang telah dibuat sebelumnya di data kampus dengan nama Qt tanpa R ya. Read-nya kan sudah ya. Sekarang cuman create, update, delete. Jadi CUD underscore data PHP. Disisipkan seperti ini. Oke. Saya tinggal ngopi aja dari yang sudah ada. Sorry. Data kampus baru, get data, saya copy jadi CUD. Ini kita buka. Oke, lalu saya sesuaikan dengan modul. Harusnya ini sudah sama. Yang belum itu mode dan respon. Ya, kita kasih modenya adalah $_post. Ini nanti memilih modenya, kemudian kita buat variabel respon berupa array. Lalu lupa titik koma. Ini kebiasaan kalau Kotlin kan tanpa titik koma. Kemudian
respon oke, pakai tanda petik 2. Oke, lalu switch mode. Ini nilai modenya, harusnya ada variabel mode. Oke, kita lihat ya di sini. Kita bikin case insert terlebih dahulu. Untuk insert atau create ya, kita memasukkan nilai name, nama prodi, image, dan file. $name, $post name, kemudian nama, kemudian nama prodi, kemudian image, kita masukkan ke image. Oke, kemudian ada path, kita pakai, kalau di mode pakai double atau tanda petik 2. Saya ngikut modul aja. Kemudian ada SQL nya. Oke, ini SQL nya. Select ID prodi from prodi where nama prodi sama dengan nama prodi. Saya ngambil dari sini aja. Select nama prodi from prodi where ID prodi sama dengan nama prodi ya. Nama prodi sama dengan nama prodi. Oke. Kemudian result, dan di bawahnya ini sama seperti ini seharusnya. Result if ini segini. Sorry. Pindah tab.
Oke. Tadi result ini ya, result kemudian lebih dari 0. Di dalam sini dibuat variabel data dari MySQL fetch assert. Kemudian nilainya adalah $result. Kemudian $id prodi sama dengan nilai dari data bagian ID prodi. Kemudian dimasukkan kembali SQL yang baru. Nah, ini pakai insert into prodi dengan sorry mahasiswa ya, mahasiswa, nilai NIM, nama, ID prodi, image-nya. NIM, nama, ID prodi, image, value-nya nilai $NIM, $nama, ID prodi, kemudian $file. Tadi $file belum dibuat, ketinggalan. Seperti ini ya. Post file. Oke, kita buka SQL Yoke. NIM, nama prodi, jadi ada di tabel mahasiswa. NIM, nama, image. Ada filenya ya. NIM, nama, ID prodi, J1234. NIM, nama, oh ya benar ya, image dimasukkan file, dimana file itu nanti dapat dari path. Oke, sebelumnya seperti ini.
ID prodi diambil dari data yang sudah diselect sebelumnya dari spinner. Ya, ini dari spinner. Terus diambil ke sini, dijadikan satu ID prodi ke sini. Kemudian result diupdate $resultnya mysqli underscore query koneksi dan $SQL. Ini $SQL nya bukan $SQL ini tapi yang baru, dan juga resultnya ini bukan result yang ini tapi lebih baru lagi ya. If sorry file put content. Oke, file put contents $path $file path titik $file. Oke, ini berarti image, sorry ini salah. Ini seperti ini. Kita lihat, ini disesuaikan aja. Misalkan saya memasukkan gambarnya nanti ada di sini di bahan ini. Kalau di modul kan memang path-nya ada di www.datakampus.image ya kalau nggak salah. Kita lihat nilai sebelumnya. Sebentar, atau kita buka web service yang show data, dia memang ada di image disimpannya. Nah ini ya, dia memang data kampus /image ya. Kalau di kasus ini ada data kampus baru bahan, berarti penyimpanannya disesuaikan aja, ada di bahan ya. Ini opsional sih, bahan filenya namanya apa, bla 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 .jpg, nanti akan masuk ke sini ya. Oke, $path $file, datanya adalah ini ya, image mahasiswa diubah jadi base 64 decode, base 64 decode $img MHS. Apabila false, $SQL delete from mahasiswa
dengan titik $nim seperti ini. Oke, ini sama dengannya mending tidak usah di spasi ya di SQL. Saya pernah error. Oke, ini ketinggalan nih tanda petiknya. Nah, yang seperti ini nih sangat butuh kehati-hatian ya, harus teliti. Kemudian MySQL iQuery gimana nih? Ini kurang tanda koma, titik koma, result ya. Oh bukan, MySQL _ query $con, terus dimasukkan lagi SQL nya, $respond, kodenya 111. Echo JSON encode $respond exit. Gitu ya. Kalau nilainya false true. Kalau benar ya else. Ini untuk kalau salah ya nilainya. Kalau benar nanti di setelah ini kodenya else echo JSON encode tetap $respond exit. Oke. Ini habis. Nah, ini dikasih else. Respon kode $respond kode sama dengan 111 echo JSON encode exit. Ini yang insert tadi ya, langsung di break seperti ini. Oke. Nah, kita akan menambahi untuk selanjutnya, yaitu
case update. Name, nama prodi, image, file, path, SQL sama. Kita copy aja. Kemudian result dan lain sebagainya ya kita copy aja dari insert ya. Diawali dengan result. Mungkin sampai sini, sampai break. Oh sorry. Seperti ini. Tapi memang berbeda ya untuk isi dari resultnya. Di bagian ini if oke, sebentar. Ini benar ini benar, ini benar ini benar ini benar ini. Oke. Saya memeriksa apakah kurung kurawalnya benar, branch-nya benar. Oke. Karena dia case itu menjorok. Ke sini. Oh ya. Sekarang update. Ini harusnya begini ya. Ini saya tipe yang ini tuh harus sesuai posisi dari bagian-bagian kode biar nggak rancu. Oke. Jadi bagian ini itu adalah bagian MySQL 6 rows. MySQL 6 rows. Result lebih dari 0. $result lebih dari 0, maka ini mungkin perlu kita hapus atau gimana. Yang bagian ini, yang bagian ini ya saya hapus. $data ini sama ya seperti ini. Kita copy. $data MySQL I fetch a sock. $data ID prodi diambil dari $data dalam kurung siku ID prodi. SQL nya kosongi dulu, kemudian ya bagian ini if image. Ada if nya. If dalam kurung
image mahasiswa img mhs sama dengan seperti itu, maka update mahasiswa set nama $SQL update mahasiswa set nama sama dengan $nama ID prodi nama ID prodi image berupa file image sama dengan, benar ya, kolomnya image ini ya, betul, image $file where name sama dengan $name. Oh sorry, yang ini ya, saya kok bacanya yang ini, sorry, yang ini karena image-nya masih kosong, image-nya tidak ada perubahan, kosong, jadinya image nggak perlu diubah. Sedangkan yang ini karena image-nya ada, ya, else image-nya ada, terus dimasukkan, ya. Kalau false, ya respon kesalahannya. Kalau benar, tidak ada false, ya udah masukkan. Sorry, ini yang ini dulu, update mahasiswa set nama ID prodi where, berarti ini image-nya nggak perlu. Name sama dengan tanda petik set ID prod. Oh ya, ini belum ada, makanya ini kenapa nggak nyala merah. Name $name seperti ini. $result MySQL iQuery $con $SQL. If result benar, maka echo JSON encode respond exit. Else, else-nya bawah aja, else $respond kodenya 1. Exit. Jangan lupa titik koma ya, ini sangat sensitif. Oke, if-nya ini sudah selesai.
dikasih else. Oke. If file put contents file underscore put content, file namanya $path dot $file, datanya adalah base decode apa encode? Decode. Base 64 decode dolar diambil dari img mhs kok sama dengan false, maka dolar respon kode 111 exit seperti ini. Else, oh sorry, belum. Echo JSON encode belum ya? Echo JSON encode. Bentar. Oke. Echo JSON encode dolar respon. Oke. Ini juga seperti itu, echo JSON encode dolar respon. Else, nah ini dolar SQL diupdate ya. Update mahasiswa set nama nim. Oke, saya ngambil dari sini aja, copy paste nama nim. Nimnya diambil untuk where, ID prodi dan image ya. Image sama dengan dolar file. Result MySQL I query dolar SQL. Nah, ini result, if result respon. Ini sebenarnya sama seperti ini. Oke, saya copy aja biar cepat. Else, ini nggak perlu ya, ini nggak perlu, langsung break. Oke. Kemudian ini case-nya delete. Berarti default nggak ada ya, nilai default nggak ada. Case
delete. Oke, ini saya ambil gini aja lah. Saya ambil dari insert. Atau ini bagian ininya aja. If else break. Saya copy. Nggak perlu bingung, kalau kalian mengerjakan pasti nggak bakal bingung. Ngikut aja alurnya modul nggak masalah. Oke. Ini name ya, name data, dari data diambil name. Sebentar, yang update tadi diambil dari sudah ada ya, dollar name. Name post name. Gini ya. Lalu select image from mahasiswa where name dollar name. Select image from mahasiswa where name sama dengan dollar name. Seperti ini. Nanti diambil nilai result MySQLi query count $count dan $SQL. Nilainya result. If resultnya true, maka if MySQLi ini, ngambil dari sini aja lah. Sebentar, ini nggak ada ininya ya, temennya kurang kurawalnya ini dari sini. Oh, memang ketambahan. Sorry. Lalu oke, ini bagian sini. Oke. If MySQLi Namrus result, maka data MySQLi fetch a shock result
image, data image ya. Nilai variabel image diambil dari data dengan nama kolom image, nama arraynya. Path-nya adalah bahan unlink $path. Ini unlink ini digunakan untuk kalau dia ngelink ke image sebelumnya, nah image sebelumnya itu udah ditinggal, diupdate sama yang image terbaru. $path $image. Else oke. Kita bikin SQL lagi. Delete from mahasiswa. Oke. Result MySQLi. Di unlinkkan dulu, kemudian di delete. If result true, maka echo JSON encode adalah respon. Exit. Else sebentar. Oke, betulah. Else $respon kode sama dengan 111 echo JSON encode, nilainya adalah $respon. Exit. Kemudian langsung break. Ini nggak perlu. Break. Oh, sorry. Sebentar. Bukan di sini ya. Tapi di sini. Nah, ini gini. Oke. Ini gini. Kemudian yang bagian ini nggak perlu.
sebentar. Ini punyanya siapa ini? If share oke. Berarti jangan sampai kehapus. Benar ya? Oke. Switch dan ada if. Switchnya ada penutup, if-nya juga harusnya ada. Oh, ini gini, kemudian ini gini. Oke. Ini harusnya untuk yang sini, yang ini untuk ini. Oke. Kemudian kita masuk ke main activity. Kita tambahkan URL. URL 3. Kemudian oke ya, tambah ubah hapus diaktifkan di onCreate. Ini namanya yang mana? Activity WS, tambah WS, ubah WS, hapus WS, WS, tambah WS, set kok nggak keluar, set on click listener this. Oh, nah Gambio sama PHP tadi ada titik koma. btn ubah ws dot set on click listener this btn hapus ws dot set on click listener this. Oke. Kemudian di sini di view-nya, rekayasa view-nya kita tambahkan, oke, di sini r.id btn tambah ws query insert update delete query ini nanti bikin method ya. Jadi masih merah nggak masalah, modenya adalah insert show data mahasiswa. Semua sama, kita copy aja. Ini untuk btn
ubah WS, ini gantinya update, sedangkan btn hapus, delete. Show data mahasiswa. Nah, ini di metode show data mahasiswa, di sini bagian respon ini ya, ditambahkan daftar mahasiswa clear, di clear dulu, daftar mahasiswa .clear. Kemudian di get nama prodi juga gitu, get nama prodi bagian respon ini tapi sudah ya. Oke. Kemudian kita bikin metodenya, lumayan banyak. Fun query ini pada main activity tetepan. Jadi kita buat mungkin di sini aja, fun query insert update delete. Jangan lupa ada parameter. Parameternya adalah mode berupa tipe data string. Membuat variabel request berupa objek. Sorry, salah. String request. Oke, ini sama ya, seperti query sebelumnya. Seperti ini. Kita copy aja. Ini URL 3. Respon listener, respon JSON object. File JSON object sama dengan JSON object. Nilai error JSON object get string kode. Get JSON object. Oh, sorry, salah. JSON get. Ini harusnya dari sini. Ini JSON object dot
get string, nilainya adalah kode. If error equal, oke. If error dot nggak ada, equal nilainya adalah 000, maka else ini toast make text this berhasil update data, berhasil update data. Oke, terus sort show, terus make text this gagal update. Terus long dot show. Oke. Ini untuk sampai respon ya. Ini sampai respon. Jadi diklik ya. Sampai sini, dan ini ada tanda kurung tutup, kemudian ada kurung siku. Oke. Sementara seperti ini, baru ini ada respon error listener, error toast dot make text this koneksi gagal, toast dot sort dot show. Oke. Di sini dibuat oke, semacam ini. Override fun get nggak keluar ya, get params. Sebentar, ini ada yang salah kelihatannya. File request object. Oh, sorry, ini kurang objek. Kenapa ini tadi kok hilang gini?
file request object string request method dot post URL 3. Get string. Sebentar, saya melihat apa yang salah di sini. If error equals null null null, terus make else. Oke. Ini punya ini punyanya ini. Oke. Ternyata bukan titik koma tapi koma. Sorry. Terus ini sejajar ya dengan ini. Respon error listener. Gini. Terus oh, nggih, monggo. Ini sejajar, jangan sampai salah. Kemudian dibuat kurung kurawal buka get params. Oke, jadi nilai hasilnya masih jauh ya, masih panjang. Ini sampai akhir ya. Jadi get params, kenapa ini nggak mau ya? Oh ini get params mutable map. Oke, sip. Jadinya ada ya. Tadi nggak ada karena memang salah kode, salah sintak, titik koma membuat semua merah. Ini jadinya koma. Oke, get params mutable map string. Oke, returnnya nilainya HM. Jadi kita buat variabel HM. HM itu apa ini? Hashmap ya. Hashmap nilainya string lalu seperti ini. Nama file sama dengan simple date format. Oke ya. Jadi kita memberikan penamaan untuk upload gambar yang baru. Simple date format. Patternnya year-nya 4,
man-nya 2, D-nya 2, hour, minute, second. Local get default. Local get default. Oke. Kemudian dot format. Di sini date. Kemudian dikasih plus .jpg. Lalu when modenya insert. Oh sorry ini mode, maka insert ya. Ini nanti dijadikan satu dengan ini saya save, lupa saya save. Insert ya. Sebentar, case-nya tanda petik 1 apa tanda petik 2 ya? Tanda petik 2 ya. Oke, kembali ke Kotlin. When mode adalah insert, maka hm hashmap put, di mana mode adalah insert. Jadi dimasukkan ke sini bahwa nilai mode ini adalah insert. Ketika ini insert, case-nya adalah insert. Kemudian hm put lagi, name diambil dari ed name dot get string ya. Ini karena hin ya, pakai hin aja, dot to string, karena ini pakai apa namanya, input ya, text input. Hin to string. Oke, sudah betul. Jadi nanti yang dimasukkan ke ed name dia masukkan ke name. Name ini nanti dilempar ke sini. Nilai name diambil, dibuat untuk inputan insert. Jadi modelnya seperti itu. Nama hm.put $nama ed nama dot hin to string. Nama prodi
hm.put nama prodi, pilih prodi, hm.put image, ngambil dari imstr, hm.put file diambil dari nama file. Oke, nama file ada di sini. Sebentar. Nama file nama file. Oh, ini. Ya, tadi di sini ya, sorry. Oke. Kemudian sorry. Ini kalau insert ya. Sekarang kalau update, ini harusnya sama ya. Bedanya modenya ganti. Update, kemudian delete ya. Diambil dari mode dan nim. Oke, returnnya ganti hm ya, bukan super get param. Kemudian dikasih file ini, apa namanya, untuk eksekusi file. Sebentar. Benar ya, sini. Oke. Seperti itu. Nggak tahu ini nanti harusnya ada benar. Kalau nggak benar ya pasti ada di bagian ini atau di bagian PHP. Langsung ya kita coba. Kita tunggu sampai build-nya selesai. Mungkin bisa time skip. Oke, sudah terinstall. Kita coba. Tampilan awal keluar ya, tapi saya nggak tahu ketika nanti ditambah. Misalkan satu 1704 namanya Nanza. Saya ambil rekayasa elektronik, lalu gambarnya saya pilih misalkan ini. Nggak keluar.
Oke, ini pasti gara-gara show datanya di sini saya matikan. Get nama prodi cukup ada di bagian sini aja. Oke. Saya aktifkan lagi. Kemudian saya start lagi. Jadi yang di on-grid hanya show data mahasiswa. Get nama prodi cukup di on start saja. Kita coba ya. Install. Oke, kita coba. Misal ini oke. Saya akan mencoba apakah ini perlu di Oke, mungkin daripada kalian melihat saya mencari babnya, lebih baik saya cari dulu, nanti akan saya jelaskan. Jadi kita skip dulu supaya bisa saya tampilkan dengan. Saya sudah melakukan analisa untuk melihat bug mana aja, tapi yang pasti di bagian pemrograman Kotlin baik-baik saja, baik di main activity maupun di adapter data mahasiswa. Jadi kalau yang ini mungkin tadi ya, biar ini saya nonaktifkan lagi karena bagian gambar mahasiswa di sini tidak bisa diubah, makanya dinonaktifkan. Kemudian di main activity bagian metode get nama prodi dan show data mahasiswa diaktifkan, sedangkan get nama prodi tidak perlu dipanggil di sini. Dan di bagian on start get nama prodi dan show data mahasiswa baru dipanggil kembali. Lalu yang terjadi kesalahan itu ada di PHP-nya ya, di web service-nya. Kalau insert tidak ada masalah, tapi kalau meskipun insert tidak ada masalah, kemudian kita pencet tombol insert, kalau update delete ada masalah, itu tetap berpengaruh. Makanya stop ya, karena kedua metode antara insert dan update ini dalam satu file yang sama. Apalagi sintaknya, baik sintaknya maupun sintak query-nya itu salah, itu akan mempengaruhi yang lain. Karena apa? Karena ya ini tadi ya, stop sendiri karena yang pertama ini sudah saya tulis, angka tipe data angka atau integer di dalam tabel database itu kan
nggak perlu tanda petik ketika diambil pada query ya. Tadi di update ini saya kasih tanda petik seperti ini. Nah ini nggak boleh, karena apa? Karena ID prodi integer ya, ID prodi integer. Misalkan ini saya klik info ya, info ini integer ya, maka di sini nggak boleh ada petik. Kalau varchar atau karakter itu baru harus tanda petik ya. Bahkan di sini sebenarnya sudah jelas ya tanpa ada tanda petik. Sedangkan tadi saya nulisnya ada tanda petik. Di sini dan juga di sini ada tanda petik tadi. Makanya stop. Kemudian yang kedua kesalahannya adalah PHP delete pada bagian unlink kurang titik koma. Nah, kalau ini kan masalah query. Kalau masalah query ada masalah pasti stop. Nah ini ada masalah sintak, ini nggak kelihatan semua karena di Sublime ini nggak ada proses untuk melihat kesalahan sintak. Sebenarnya ada add-onnya tapi saya nggak menerapkan, nggak saya install. Nah di sini tadi nggak ada titik koma ya. Ya ini harus ada titik koma. Oke, itu kesalahannya dan insya Allah ini berhasil. Oke ya, saya akan melihat nggak perlu di run lewat Android Studio karena memang hanya masalah web service-nya saja. Oke ya, misalkan saya menulis 1702 04 Lana namanya. Oke, ini biar seperti ini atau nyari yang baru. Seperti ini. Oke. Tambahkan program studinya rekayasa elektronik. Tambah. Oke. Mohon maaf nggak langsung terupdate ya karena memang perlu, sebenarnya ada teknologi yang lebih tinggi lagi tapi berbayar. Ini cukup di seperti ini, kemudian dibuka kembali akan keluar ya. Jadi akan keluar ini. Sebentar, ini NIM sama namanya nggak masuk ya. Oke. Saya refresh, nggak masuk NIM nama. Terus untuk ID prodi dan image masuk, image juga masuk ya. Ini mungkin karena ini ya, denim hint to string. Berarti apa ya? Sebentar, dot hint atau teks. Dot teks, ada nggak teks? Oke, sebentar saya lihat terlebih dahulu pakai apa untuk input. Jadi kenapa tadi form
input teks tidak masuk ke dalam database itu karena ini kita kan pakai ini kan pakai edit text atau edit input text ya, bukan text view seperti biasa. Di sini ada dua objek ya. Objek pertama itu untuk formnya, objek yang kedua untuk edit textnya. Nah, di antara dua objek itu, jadi form ini memiliki selain teks yang bisa diedit, itu juga memiliki hint ya. Ada hint. Kalau hint itu objek yang bisa kita update nilainya, sebenarnya ya bisa kita edit nilainya saat mendevelop aplikasi. Tapi kalau edit text itu ya isi dari form tersebut. Nah, tadi saat kita memberikan kode di main activity itu bukan edit text ya, tapi lebih ke hint seperti ini. Gini ya. Nah, ini salah ya. Makanya kalau ini kita pakai, maka hintnya nanti ngambil dari nilai ini. Ketika saya masukkan hintnya adalah ini ya, nim sama nama ini. Nim sama nama. Gitu ya. Itu hintnya. Makanya masuknya di sini itu adalah name, nama, ID prodinya betul, image-nya betul. Nah, kemudian apa yang harus diganti? Kita bisa pakai edit text ini benar sebenarnya, tapi nggak langsung menuju ke formnya. Kalau ini kan ed name, ed nama itu kan formnya keseluruhan, tapi bukan itu yang kita ambil nilainya, tapi yang bagian ini. Maka dari itu bagian edit text ini kita kasih ID ya. Ed name ini formnya input text ya, formnya input text, sedangkan ed name edt ini adalah edit textnya, kita kasih ID. Begitu pula yang ed nama ini juga kita kasih ID. Lalu ini akan sederhana kalau pakai text view ya. Kalau text view ya tinggal text view-nya namanya apa, set text gitu bisa langsung ganti. Tapi ini kan kita pakai ini input ya, input text ini. Nah, makanya agak repot ya, dan saya agak lupa. Makanya ini kembali ingat. Nah, bukan hint, kita manggil yang namanya edenim itu tadi kan di sini punya edenim edt. Nah, kita panggil edenim edt seperti ini. Baru kita ambil edit. Dot text seperti ini tuh, oh ya, to string. Nah, ini jadi dia ngambil nilai teks dari ed name edt ya, karena yang
diedit adalah itu, bukan hint-nya. Dan sama ed nama edt.text. Kita copy dan di sini juga di copy. Ini ngambil nim ya, berarti yang ini. Oke. Nah, untuk yang bagian sini ini tadi bukan hint ya yang diambil, tapi edit text. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Ini yang adapter data mahasiswa. Ini tadi kan seperti ini. Hint seperti ini. Kemudian dot hint tadi hint ini ya, get hint, set hint, to string. Oke, sebelumnya atau get hint ya, get hint. Yang pasti ini bukan hintnya yang diambil ya, bukan hintnya sekali lagi, tapi edit textnya. Ini misalkan edenim dot edenim edt dot set text seperti ini, bisa ya. Ini ed nama seperti ini, set text. Oke. Ya, jadi yang diambil adalah objek bawahnya ini. Ya, bukan hintnya. Kalau hint tetap biar seperti itu. Oke, kita coba. Oke, sudah menginstal. Oke ya, di sini bahan masih ada 3 foto. Oke, misalkan saya tambah. Nah, jadi yang ini itu yang ini. Ini adalah edit textnya. Di edit textnya ini kita kasih nama edenim edt. Ini yang harus kita ambil. Oh sorry, ini nim ya. 1704 namanya. Kita ngambil
data misalkan ini. Oke, rekayasa elektronik kita tambahkan. Ya, berhasil update data. Di sini nambah, kemudian di SQL Yoke juga harusnya nambah. Ya, masuk. Karena koneksinya aja, jadi kita refresh. Ini juga RAM saya juga kecil ya, jadi nggak bisa langsung ya. Lalu misalkan kita klik, kita ganti ya, sudah sesuai. Misalkan kita ganti menjadi manajemen informatika untuk Lana, kita ubah. Oke, berhasil update ya, manajemen informatika di sini. Oke, manajemen informatika. Lalu kalau kita hapus, misal ganti hapus. Oke, harusnya sudah berhasil. Ini berhasil ya. Oke. Baik, untuk CRUD demikian, sangat panjang ya, dan mohon maaf karena memang teknologi Android itu berkembang pesat ya. Setiap teknologi ada updatean dalam setahun, dalam satu semester bisa ada updatean, library-nya juga banyak, sehingga modulnya tidak ada yang beberapa hanya kecil ya, ada beberapa yang perlu diupdate. Oke, jadi seperti itu. Jadi harus dilihat bugnya apa, yang belum apa, yang kurang apa. Jadi seperti itu. Nah, itu CRUD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.